Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Alda Zara Tunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko secara singkat dan contoh kasusnya. Langsung saja pada penjelasan berikutnya. Nah, apa sih manajemen resiko itu? Manajemen resiko adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi atau individu. Resiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat berdampak negatif pada pencapaian tujuan organisasi. Untuk tujuan manajemen resiko sendiri yang pertama yaitu meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan. Artinya dengan mengidentifikasi dan mengelola resiko, organisasi atau individu dapat meningkatkan peluangnya untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, mengurangi kemungkinan kegagalan. Artinya dapat membantu mencegah kegagalan dengan mengidentifikasi dan mengelola resiko yang efisiensi dan efektivitas. Dengan mengelola resiko secara efektif, organisasi atau individu dapat menggunakan sumber dayanya dengan lebih efisien dan efektif. Tujuan yang selanjutnya yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Artinya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi atau individu dengan menunjukkan bagaimana pemangku kepentingan. Manajemen risiko yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap organisasi. Nah, lalu untuk manfaatnya sendiri nih. Yang pertama yaitu membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memahami resiko yang dihadapi, organisasi atau individu dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya dan mengelola operasinya. Yang kedua, mencegah kerugian finansial. Artinya, manajemen resiko ini dapat membantu mencegah kerugian finansialnya yang disebabkan. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan reputasi. Manajemen resiko yang efektif dapat meningkatkan reputasi organisasi atau individu dengan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab dan kepatuhan. Manfaat yang keempat, meningkatkan daya saing. Manajemen resiko yang efektif dapat meningkatkan daya saing organisasi dengan memungkinkannya untuk beroperasi dengan lebih efisien dan itu memperkuat budaya organisasi yang artinya manajemen resiko dapat membantu memperkuat budaya organisasi dengan menekankan pentingnya kepatuhan, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa penerapan manajemen resiko, salah satunya yang pertama yaitu strategi bisnis. Manajemen resiko dapat membantu organisasi membuat keputusan strategis yang lebih baik dengan mempertimbangkan resiko yang terkait dengan berbagai opsi strategis. Yang kedua, operasi bisnis. Artinya manajemen resiko dapat membantu organisasi mengelola resiko yang terkait dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dengan mengidentifikasi dan mengelola resiko kepatuhan. Yang selanjutnya ada keamanan cyber. Manajemen resiko dapat membantu organisasi melindungi datanya, sistemnya, dan jaringannya dari serangan cyber. Untuk penerapan yang terakhir yaitu ada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Artinya, manajemen resiko dapat membantu organisasi menciptakan lingkungan kerjanya yang aman. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas atau menganalisis kasus tentang penganiayaan anggota KKP oleh oknum TNI Polri. Pada awal tahun 2024 ini, beredar video di media sosial yang menunjukkan penganiayaan terhadap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau yang biasa disebut dengan KKP di Papua. Video tersebut kemudian memicu dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan masyarakat sipil. Nah, untuk yang pertama nih, tanggal 20 Februari 2024, prajurit TNI Yonif 300 Rider mendapatkan informasi dari masyarakat tentang rencana KKP untuk membakar puskesmas Ongkia di Kabupaten Puncak, Papua. Yang kedua, pada tanggal 21 Februari 2024, prajurit TNI dan Polri bersama-sama mengamankan. Kemudian KKP menyerang pos polisi Deotadi 99
dan menewaskan 2 personel Polri. Kemudian, pasukan TNI Polri mengejar KKP dan berhasil menangkap 3 orang yang termasuk diantaranya yaitu Devianus Kogoya. Pada tanggal 22 Februarinya nih, Devianus Kogoya dianiaya oleh prajurit TNI dalam perjalanan ke Polres Puncak. Devianus meninggal di Puskesmas Ilaga. Nah, kemudian apa sih penyebabnya kok bisa sampai terjadi penganiayaan tersebut? Berdasarkan informasi yang dapat saya ambil, yaitu diduga banyaknya kemungkinan. Yang pertama yaitu faktor emosi dan balas dendam. Kemungkinan besar penganiayaan ini dipicu oleh rasa frustasi dan kemarahan oknum TNI Polri terhadap oleh KKB. Dikarenakan KKB sering melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan, warga sipil, dan membakar fasilitas umum. Hal ini menimbulkan rasa dendam dan ingin memberi suatu pelajaran kepada anggota KKB. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan dan profesionalisme. Oknum TNI Polri yang melakukan penganiayaan ini diduga kurang memiliki disiplin menjalankan tugasnya. Mereka tidak mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga mudah terpancing emosi dan melakukan tindak kekerasan semaunya sendiri. Untuk kemungkinan yang ketiga, lemahnya pengawasan dan penindakan. Lemahnya pengawasan dari atasan terhadap bawahan juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penganiayaan. Karena kurangnya kontrol dan sanksi yang tegas terhadap oknum yang melakukan pelanggaran dapat mendorong mereka untuk mengulangi perbuatannya lagi dan lagi. Untuk yang selanjutnya itu faktor budaya kekerasan. Budaya kekerasan di sini yang masih mengakar di beberapa daerah di Papua juga dapat menjadi faktor pemicu. Masyarakat terbiasa menyelesaikan masalahnya dengan kekerasan, dan hal ini dapat diadopsi oleh oknum TNI Polri yang bertugas di wilayah tersebut. Kemungkinan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia. Kurangnya pemahaman tentang HAM juga dapat menjadi faktor penyebab. Karena oknum TNI Polri yang melakukan penganiayaan mungkin tidak menyadari bahwa tindakannya tersebut melanggar HAM dan dapat dihukum. Lalu untuk solusinya yang pertama yaitu dapat dilakukan penyelidikan yang transparan dan akuntabel untuk menindak tegas para pelaku. Yang kemudian peningkatan pelatihan hak asasi manusia bagi aparat keamanan, penguatan mekanisme pengawasan internal dalam TNI Polri, kemudian dialog dan komunikasi yang lebih intensif antara aparat keamanan dengan masyarakat Papua. Yang terakhir yaitu pencarian solusi politik untuk menyelesaikan konflik di. Kemudian untuk kesimpulannya nih, kasus penganiayaan anggota KKB oleh TNI Polri adalah pelanggaran hukum yang serius dan harus diusut tuntas. Kejadian ini menunjukkan bahwa masih ada oknum aparat keamanan yang bertindak di luar batas kewenangannya atau berbuat semaunya sendiri, dan pentingnya untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Yang terakhir yaitu keterkaitan kasus penganiayaan dengan manajemen resiko yang merupakan contoh nyata dari kegagalan dalam penerapan manajemen resiko. Yang pertama yaitu kegagalan dalam mengidentifikasi resiko. TNI Polri mungkin tidak mampu mengidentifikasi dengan baik potensi terjadinya penganiayaan oleh oknum anggotanya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu kurangnya informasi, pelatihan dan budaya yang toleran terhadap kekerasan. Yang kedua, kegagalan dalam menganalisis resiko. Sekalipun TNI Polri mampu mengidentifikasi potensi terjadinya penganiayaan, mereka mungkin tidak mampu menganalisis resiko tersebut secara akurat. Hal ini bisa menyebabkan mereka meremehkan resiko atau gagal mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menguranginya. Yang ketiga, kegagalan dalam evaluasi resiko. TNI Polri mungkin tidak mampu mengevaluasi secara objektif dan komprehensif resiko penganiayaan. Hal ini bisa menyebabkan mereka mengambil keputusan yang tidak tepat atau gagal mempertimbangkan semua konsekuensi dari tindakan mereka.
Yang terakhir yaitu kegagalan dalam mengendalikan resiko. Sekalipun TNI Polri ini mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi resiko penganiayaan, gagal mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya, kurangnya kemampuan politik, atau budaya yang toleran terhadap pelanggaran. Sekian, terima kasih karena telah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.